selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sering menjamret, seorang pemuda di Padang ditembak polisi. Pengemudi ojek dan warga miskin Kota Padang terima bantuan sosial dampak kenaikan harga BBM. Petugas Dinas Kependudukan Kota Padang datangi sekolah, buatkan KTP untuk pelajar. Ayo, lari yang. Inilah saat polisi mengejar Syofian Afendi, tersangka jambret di Padang. Tembakan polisi menghentikan upayanya untuk kabur saat ditangkap di daerah Ganting, Kecamatan Padang Timur, Selasa malam. Tersangka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Setelah itu dibawa ke Mapolresta Padang. Syofian dituduh telah menjamret di kawasan Bypass Ketaping, pinggiran Kota Padang, tanggal 8 September lalu. Korbannya seorang mahasiswi dan pelaku merampas telepon genggam korban. Saat diperiksa, tersangka mengaku telah puluhan kali menjamret. Targetnya pengendara sepeda motor yang memiliki barang bawaan, terutama telepon genggam. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti sebuah telepon genggam hasil curiannya dan sebuah sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Modusnya berputar-putar dengan mengendarai sepeda motor dan melihat calon korbannya yang lengah berkendaraan sambil menggunakan handphone, sehingga tersangka langsung mengambil paksa handphone dari korban. Benar, jadi setelah handphone itu berhasil dirampas oleh tersangka, korban berusaha mengejar sehingga terjadi kecelakaan atau terjatuh. Kini, pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi akan menyita barang-barang curian yang telah dijualnya ke beberapa tempat. Alfi melaporkan dari Padang. Dua dari 3 pencuri yang sering beraksi di Sumatera Barat ditembak polisi karena melawan. Ketiga warga Solok Selatan ini ditangkap ketika membongkar sebuah gudang beras di daerah Buayan, Kabupaten Padang Pariaman. Ketiga pencuri ini dibawa polisi ke Mapolres Pariaman untuk diperiksa secara intensif. Mereka ditangkap setelah korban melapor ke polisi telah kehilangan minyak pelumas yang menjadi barang dagangannya. Berdasarkan laporan tersebut, polisi menangkap Oka Putra yang menjadi penadah barang-barang curian. Di tempat Oka, polisi menyita puluhan dus minyak pelumas, aki, dan ban dalam sepeda motor, serta sejumlah uang. Setiap malam, para pelaku menjalankan aksinya secara bergantian untuk mencari target di Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Kota Solo, dan Bukit Tinggi. Modusnya mereka ini sesuai dari keterangan pelaku adalah hunting. Jadi mereka jalan dulu lihat untuk targetnya. Setelah dirasa aman dan cocok untuk aksinya, maka mereka langsung beraksi. Mereka ini mau ngelawan, kemudian anggota langsung sigap, tembakan peringatan langsung tembak. Selain itu, polisi juga menyita 5 buah telepon genggam, sebuah mobil bak terbuka, 1 buah gunting besar, dan 2 buah linggis yang digunakan pelaku untuk mencuri. Kini polisi masih mengembangkan kasus ini karena tidak tertutup kemungkinan adanya pelaku lainnya. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Satpol PP Padang merazia sejumlah tempat hiburan malam. Petugas menahan puluhan wanita pemandu lagu dari tempat hiburan tersebut. Satpol PP juga merazia sejumlah hotel melati dan menahan pasangan ilegal tanpa surat nikah. Di salah satu tempat hiburan malam yang menggunakan cahaya redup,
Petugas memeriksa para wanita yang menjadi pemandu lagu. 25 orang diantaranya tak membawa KTP serta tak punya identitas lain. Akibatnya, mereka pun dibawa ke markas Satpol PP Padang untuk diperiksa secara intensif. Petugas menduga sebagian besar pemandu lagu ini juga PSK. Selesai melakukan razia di tempat hiburan malam, Satpol PP juga melakukan razia ke sejumlah hotel kelas melati dan menemukan 2 pasangan muda-mudi yang tengah asik berduaan tanpa ada surat nikah. Kabid P3D Satpol PP Kota Padang, Bambang, menjelaskan razia kali ini sengaja digelar karena adanya laporan masyarakat yang terganggu keberadaan tempat hiburan remang-remang tersebut. Rupanya memang benar di Cafe Denai, terus di sampingnya Starneck, dan ada juga laporan dari Hotel Rana Bulu. Tindakan kita karena terhenti umumnya terganggu sesuai dengan Perda 11 tahun 2005 itu kita tindak tegas di dalam pelaksanaan operasi ini. Warga yang ditahan di markas Satpol PP akan dilepaskan jika mereka bersedia membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya. Jika suatu saat tertangkap lagi, maka petugas akan mengirimkannya ke Panti Rehabilitasi Sosial di Sukarami. Alfi melaporkan dari Padang. Saat menggelar wisuda ke-28, isu tak sedap menerpa keluarga besar Universitas Negeri Padang. Profesor KF dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dituduh plagiat karya ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal internasional. Yang melaporkan adalah seorang dosen STQ Rokania, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang bernama Suhermon. Dalam laporannya, Suhermon menyebut Profesor KF mengambil tulisannya sewaktu tesis S2 di Universitas Negeri Padang yang berjudul Pengembangan Alat Sensor Servis pada Net Olahraga Tenis Meja. Tulisannya itu kemudian dimuat di jurnal internasional atas nama Profesor KF. Tuduhan itu sudah dilaporkan secara tertulis kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek pada tanggal 1 September lalu. Rektor Universitas Negeri Padang mengatakan sudah menerima tembusan surat laporan tersebut. Persoalan ini tengah ditangani oleh Majelis Kode Etik. Laporkan ke Majelis Kode Etik untuk dilakukan verifikasi. Ya. Yang jelas yang bersangkutan menyampaikan mereka mengambil atau mengutip dari sumber yang sama. Ini dalam kaidah Kode Etik penulisan karya ilmiah. Selagi itu dibunyikan misalnya, kebetulan ada orang lain juga mengambil dari sumber yang sama. Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi yang jelas sumbernya itu harus dibunyikan. Menurut Rektor, adalah umum jika penulisan karya ilmiah berasal dari sumber yang sama. Selain itu, ada sebuah aplikasi bernama Turnitin yang bisa dipakai untuk memeriksa suatu karya ilmiah adalah asli karya sendiri atau plagiat. Selagi kandungan kemiripannya di bawah 15%, maka karya ilmiah tersebut bukanlah suatu karya plagiat. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.